Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampaikan syukur kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempatan malam hari yang sejuk ini kita bisa kembali bermuajah, menetapkan langkah kita dari rumah kemarin. Semoga niat dan langkah kita dari rumah kemarin akan selalu dapat limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga serta para sahabat dan kita sebagai umatnya dalam istiqomah pada Islam dan keislaman. Dan semoga dengan senantiasa kita menunjukkan salawat untuk beliau, insyaallah kita akan mendapatkan satu uswah dari beliau. Seperti biasa kita awali ta'lim kita kepada suratul Fatihah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segalanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan bacaan kita surah Al-A'la ya. Benar ya, masuk ya awal. Ketemu semua surah ke-87 juz 30 surah Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Baik, sampai dulu ya. Kita lihat hukum tajwidnya pada bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Rabbikal a'la. Alif lam Qamariyah ya. Jadi Rabbikal alif lam lamnya kebaca ya. Sukun, hati-hati jangan sampai mancul ya. Jangan sampai Sabbih isma rabbikal ya, bikal tapi bikal a'la. Alladzi mat tabi'i khalaqa fasawwa, sama ya. Mat tabi'i walladzi mat tabi'i qaddara fahada. Walladzi mad jaiz munfasil. Kenapa Pak Pomo? Mat ya, mat tabi'i bertemu hamzah bentuknya alif ya. Dalam beda kalimah atau beda kata versi kita ya. Waladi apa? Yang ya, dan yang akhraja keluarkan ya. Akhraja jadi beda makna, beda kalimat. Walladzi akhrajal mar'a, sama ya, akhraja alif lam qamariyah. Nah ini coba. Faja'alahu
mat sila qasiro qawilah. Qasiro, kenapa qasiro Pak Subur? Masilah bertemu sahir hamzah ya. Nah, iya. Jadi hak domir itu ya, majalahu ya. Lihat punya itu kan panjang ya. Depannya apa? Kalau di hurufnya depan itu hamzah berarti masilah qawilah. Panjangnya pun 4 harokat. Gusaan. Nah, gusaan apa ini hukumnya? Gusaannya gusaan mat wajib muttasil ya. Nah, apa definisinya Mas Subur? Mat tabi'i bertemu huruf hamzah di dalam satu kalimat. Apa arti gusaan? Gusaan itu satu kata ya, gusa. Gusa ini kering. Faja'alahu gusaannya apa? Idhar ya. Idhar apa Pak? Idhar halki ya. Sanukori apa? Sugro. Kenapa? Karena karena asli sukun mati. Jika kokola dan lima yang kot wujudin atau ini toko, ketika dia sukun maka dia kokola sugro, aslinya mati, ya aslinya mati. Sukun bukan karena diwakafkan, bukan karena akhir ayat. Ya. Contoh ya, kalau dijelaskan yang pertama, Qul huwallahu ahadun. Ya, ahadun kan berarti matinya karena apa? Akhir ayat. Ahadun maka dia kokola kubro. Cuma praktek bacanya sama ya. Cara mantul sama, mantul sambil jalan. Ya ini sanoko rimu kafala qul huwallahu ahad ya. Sambil jalan. Jadi cara teori bacanya sama, cuma definisinya aja yang beda ya. Suatu qaimu kafalatan safalama tabi'i tansa ikhfafa hakiki. Dan itu belajar ya, nanti kita insya Allah langsung pada materi. Itu masih idgham bila guna tadi sampai ya. Ikhfa hakiki nun sukun atau tanwin berhuruf yang 15 ya. Illa ma Allah. Jadi sama mat wajib sya'anya sya'a mat wajib ya, karena sya'a itu satu kata ya dihendaki ya, sya'a dikehendaki Allah sendiri illa masya Allah. Jadi sya'a itu nggak bisa bisa Pak ya, sya'a tapi mesti sya'a satu kalimat satu kata dia ya, nggak bisa dipisah, makanya mat wajib muttasil. Innahu innanya guna punya masilah qasiro ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Sama ya, fadzakir inna coba sampai tahu nun sukun ketemu nun pernah belajar dulu idgham idgham biguna benar kan? Benar ya. Sukun temuan atau ada lagi yang dulu kita pernah belajar idgham jenis lain, idgham mutamathilain ya. Temunya nun huruf yang satu dengan huruf yang sama, yang satu sukun satu dihidup. Sama ya, kita hatikan bukannya fadzakir in nafa'atid dzikra fa'atil alif lam samsia sayadzakkaru mai idgham
bilkunna. Ya, kemarin kita belajar di Arab ya. Oke. Baik, silakan sampai ayat 10. Hal tasal, ada pertanyaan? Tafadhol. Kemarin Pak Haji nanya, ada pertanyaan sampai ayat 10. Tafadhol, ada yang kurang jelas? Dari kita. Mungkin ada yang di rumah ada yang lagi baca, ada bacaan. Mohon silakan Pak. Ikhfa. Akrob, akhlak, asal ausat. Iya. Jadi kalau kita belajar lebih jauh tentang ikhfa, ada ikhfa jenis lain. Akrob, ausat, sama akla ya. Jadi adena. Itu cuma cara membaca. Jadi cara membaca ikhfa itu iya. Nah, saya kalau jelaskan agak panjang, cuma gini. Selain huruf ikhfa yang dua, qaf dan kaf, maka agak lebih panjang samarnya. Misalkan yang pertama, faman kana, ya, unsukun ketemu kaf kan ya. Faman kana mitya, faman kana, itu dia. Nah, kalau qaf nun sukun atau ketemu kaf nun qaf, ya, maka berarti hukum ausat tadi, sambarnya sama, gunanya sama, panjangnya sama. Faman kana. Tapi kalau saya yang dua tadi, misalkan kita berdal, misalkan min dunillah, jadi min. Jadi samarnya panjang, min baru ujungnya guna gitu. Min dunillahi andadahu wa antum ta'lamun. Ini cuma itu ulama menambahkan ya nama-nama dari memperluas ya cakrawala, nama-nama dalam ikhfa khususnya dengan cara membacanya, samar dan gunahnya. Karena semua itu nanti kalau kita belajar gunah, nggak semua gunah kan ya. Boleh nggak langsung famang kana? Boleh, cuman kurang bagus. Nah, jadi teorinya boleh bahas, karena dia dekat akrab dia. Famang, iya, apa jauh? Apa jauh? Ausat ya, kalau ada ausat ada akrab, ada kalau ausat akrab ke beda nama lain, ada adna ya, alasan nama lain. Jadi ada beda-beda pendapat tuh. Nah, ini secara umumnya gitu Pak ya. Jadi itu cara membedakan panjang samar dan panjang gunahnya aja. Nanti Bang kita lihat ikhfa ya, karena ada satu lembaga itu yang sangat mengetat dalam masalah ikhfa ini. Ketika ikhfa masih langsung nggak lulus, makanya sabar. Faman kana, ya jangan langsung famang gitu, jangan gitu ya. Tapi di samarnya ada. Baik ya, ada lagi silakan. Cukup berarti kalau gitu silakan perwakilan. Siapa yang ingin coba? Ya, betul silakan. Sabbihisma rabbikal a'la. A'la ainnya. A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Oke. Alladzi khalaqa fa sawwa. Ya. Walladzi qaddara fa hada. Pelan-pelan. Ada bedanya. Walladzi qaddara fa hada. Panjang enggak hanya itu? Ya, ada. Pendek ya. Jadi fahada. Walladzi qaddara fa hada. Nah, langsung cepat ya. Walladzi akhrajal mar'a Apa? wa ja'alahu
Kokola. Sanuqri'uka fala Pendekannya hati. Sanuqri'uka Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma pelan-pelan, jahronya kurang pas. Ya'lamul jahro. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Khoknya, Ya, ya khok sini ya, khok ya di bawah. Khok. Seperti bawah seperti buang dahan nggak keluar. Khok. Hati-hati jangan sampai dari tenggorokan ya. Jangan coba deh. Tapi di sini, jangan sampai dapat dari dada. Terus sini, khok. Makanya kalau khok itu nggak kosong. Khok gitu ya. Ya, pak. Ulang. Ya'lamul jahro. I'lam ya. Ayat 7. Ayat 7 benar ya? 7 dah. Udah, pakai ayat ke? Wa nuyashir Ya, silakan. wa nuyashiruka lil yusra. Fadzakir inna nafatik. Ayo pelan. Fadzakir inna Pendekannya. Fadzakir in nafa'atit. Fadzakir Tahan dulu kafnya siddah. Fadzakir inna fa'atit dzikra. Satu lagi. Sayadzakaru Iya, siddahnya di dal dan kaf. Sayadzakaru may yakhsha. 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 Ulang sayadzakaru. Sayadzakaru may Ya. yakhsha. Ya, silakan ulang. Sayadzakaru may Nanti ikutnya. Sayadzakaru may Pelan-pelan. Sayadzakaru may yakhsha. Sayadzakaru may yakhsha. Jadi koknya itu seperti buang dahak ya, nggak keluar. Nanti latihan kedua ya. Khakhihu bakhun khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Ya gitu. Baik. Satu lagi boleh dari belakangnya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Panjang kan jadi kurang panjang kan tadi berapa? والذي أخرج المرعى Jais ya. فجعله Panjangan punya. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى Ulang, tapi kalau nempel. سيذكر Pelan-pelan. Dia. Pak Momor lihat coba. Dalnya sama kafnya ya, betul. Ya. سيذكر من يخشى Gitu ya, siap ya. Baik, alhamdulillah ya. Semoga saya harap ini tiap pertemuan saya ganti-gantian yang nyoba. Masa takut, jadi biar tampil berarti. Namun nanti talakinya sendiri, minimal kita ada macam keberanian buat baca di depan forumnya. Nanti
Nanti soal ada yang teman-teman ya Pak Yusuf ya. Ya Pak Yusuf ada teman yang bantu. Ada dari jadi manfaatkan teman-teman nanti yang pengen baca latih baca Qurannya, tafadhol sama tim dari rumah Quran apa Pak Yusuf? Buku Soleh. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya kepada matan Tuhfatul Ahfal terakhir kita oleh Pak. Illa idza kana bil kalimatin fala tudgim ka dunya tumasin wa in kala. Kemarin ya udah ya. Jadi idgham biguna ya, idgham biguna itu ada pengocolan ketika dia dalam satu kalimat tudgim ya, fala tudgim jangan diidghamkan. Seperti apa? Kemarin dunia dan sinwan. Ketika kata dunia, teorinya ini kalau unsur ketemu ya kan idgham biguna masuk ke ya, tapi karena di satu kalimat satu kata maka diidharkan. Jadi dunya bukan duya, atau sinwan bukan sinwan apa tadi ya, tapi sinwan bukan siwan. Lanjut ya, wasani idghamun bil ghairi gunnah fil lam warra thumma karrana. Ini jadi yang kedua. Nah, idgham itu yang kedua apa? Wasani idgham bil ghairi gunnah, idgham yang tidak gunnah. Kalau kita nyebutnya idgham bila gunnah ya, idgham yang tidak gunnah. Ilam hurufnya apa? Dia ada dalam lam dan ro. Summa karrona. Kemudian getarkanlah. Nah ini nanti kita lihat ya. Nah, oke, kita lihat sekarang. Hukumnya nunsu pada dua hukumnya. Telepon saya belum ganti baju ya, nanti langsung ganti lokasi macet tadi, kalender langsung sini. Oke, kita masuk kepada masih yang kedua ini apa sih ya kemarin? Yang kedua idgham itu ya. Idgham bi ghairi gunnah atau disebut idgham bila gunnah ya namanya. Jadi idgham bila atau disebut idgham bila gunnah. Nah, sama aja ya. Jika apa? Nun sukun atau tanwin bisa fatain, domatain atau fatain bertemu huruf yang dua, lam dan ro. Nah ini. Jadi idgham yang kedua, idgham bi ghairi gunnah, idgham yang tidak gunnah ya atau bila gunnah ya. Hurufnya dua, lam dan ro. Nah, jadi kalau nanti ketika baca Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu lam ro maka tidak boleh digunakan, tidak boleh dimasuk hidung ya. Udah itu yang saya sampaikan tadi. Apa suara yang keluar dari hidung ditahan 3 ya ketokannya. Contoh misalkan apa? Ketemu lam. Misalkan kita coba misalkan nih. Nah ini aja. Miladunka. Nah, misalkan ya. Nah, nun sukun ketemu lam sini ya. Nun sukun ketemu lam. Bagi guna, bila guna, tidak guna, maka melebur masuk ke nunnya melebur ke lam. Jadi mil ladunka, mil ya. Jadi bukannya min ladunka tapi mil melebur masuk. Ya, itu artinya masukkan atau melebur ya. Nah, ini contohnya nun sukun ketemu lam ya. Coba kita baca bareng-bareng. Bila ladunka 1, 2, 3. Mil ladunka ini nanti kita baca ikhfa ya. Yang kedua ketemu ro. Apa coba misalkan? Nah yang sering ketemu ini mirobihim.
ketemu ya, nun sukun ketemu ro, maka bila guna, bighairi guna, nunnya melebur ke ro, jadi mir, mir rabbihim, ya. Paham ya? Ini simple, jadi idgham sudah selesai, idgham dilunak oleh nun sukun atau tan nomor yang 4 ya nun, ya nun mim waw. Kalau idgham bila guna atau bighairi guna itu hurufnya apa? Lam dan ro, dan dia tidak boleh guna, tapi jelas mil melebur masuk ke dalamnya. Nah tadi ada kata karona, maktuma karona, kemudian getarkanlah. Nah ini ya, maksudnya apa? Nanti kita belajar kalau dibahas total, nanti kita akan belajar namanya adalah hukum tadkhim ya, dan tarkib nanti. Pada lam dan ro nanti akan berlaku, tadi bahas ya, ke depan nanti ada hukum namanya tadkhim dan tarkib, tebal dan tipis. Jadi kalau kita sudah belajar tentang hukum tadkhim tarkib, maka nanti ketika misalnya baca takbir Allahu Akbar misalnya, jadi ketahuan situ Allahu Akbar, nah, jadi Allahu Akbar, nanti kita bahas. Jadi itu nanti semakin kita belajar tentang ulumul tafsir ini ya, maka insya Allah kita akan bisa membedakan ternyata itu tafsir tebal tipis gitu ya, tarkib juga ada. Nah itu ya. Nah oke, sampai sini silakan nanti. Nah di sini nanti kita akan bertemu nih bar Allahu Akbar, ada getar gitu ya. Jadi ada getaran, maka cuma corona, kemudian getarkanlah gitu. Nanti di sini ketemu pelajaran tafsir dan tarkib. Ada kalau tulisannya man robuka itu bacanya man robuka ya, bacanya iya, yang wajib dibaca sesuai hukum takbir adalah Quran. Jadi kalau yang Quran itu sebenarnya tidak berlaku hukum takbir. Jadi kalau malaikat nanya man robuka, bukan man robuka. Jadi kalau sama kayak baca hadis ya, jangan kayak baca Quran gitu. Jadi bedakan. Jadi hukum tajwid hanya khusus pada bacaan Quran. ya, makasih. Jadi jangan disamarkan semua. Ya. Saya suka baca hadis, bacanya ya yang ada dalam Quran dibaca. Nah, kecuali ketika hadis itu bicara tentang Quran ya. Iya. Ya. Makasih. Ya. Sekarang mau qaulan ta'ala, lalu berarti kan Allah beriman tuh. Jadi hadis ini sebenarnya adalah asbabun nuzul dari ayat tertentu di Quran. Maka dia berkata itu bahwa kita ketika ada hadis bahasa itu ada Quran, maka Quran itu baca tentang gitu. Pertanyaan gini, Ustaz gimana kalau kita baca Yasin? Apa hukum takbir? Karena kan ada target ya, kita baca Yasin ya, Yasin itu bacanya kayaknya nggak pakai takbir gitu kan? Karena target tetap. Jadi ada 3 versi bacaan Quran. Yang pertama adalah tahqiq, lambat sekali. Tartil tadi sedang. Hadar ini yang sering dipakai oleh teman-teman ketika apa namanya kalau khataman. Tapi hadar pun itu memakai apa? Memakai kaidah tadi, kaidah sanad itu jelas juga. Jadi ada hukum sanad apa qiraah itu yang mad jaiz, mad wajib ya, mad jaiz itu 2 gak dipanjangin bisa.
2 rakaat. Nanti kalau teman-teman jamaah punya dengar di TV, di YouTube itu ada kok ini 4 rakaat atau jadi 2 gitu. Saya nanya Ustaz, kalau boleh nggak kita memendekkan bacaan dari segi tafsir gimana? Nggak berubah arti jadi 4 ke 2 gitu. Yang patah jika 1 ke 2, 1 rakaat jadi 2 rakaat atau 2 jadi 1 gitu. Maka itu yang akhirnya ada saudara kita yang mengikuti bacaan seperti itu ya. Jadi yang 4 jadi 2. Tapi ya iramanya kan seperti misalkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Tepat ya. Tapi tetap ada kaidah matnya. Jangan semua dilapus gitu. Kayak gini hanya sekedar hasanah kita di luar nanti seperti itu. Tapi itu intinya jangan langsung menyalahkan seorang karena bacaan Quran beda dengan kita. Atau kita pelajari berbeda dengan kita. Tapi orang berbeda yang kita pelajari. Bisa jadi mereka punya sangat tertentu yang kuat gitu. Tetap husnuzon didahulukan. Ya makanya saya pribadi kalau jadi makmum imam mau baca gimana pun saya tanggung jawab gitu, enak gitu. Mau jadi imam berat gitu. Tapi kalau jadi imam enak gitu. Yakin beliau sudah memiliki sanad, memiliki riwayat. Ya jadi insya Allah aman. Gitu. Tapi insya Allah saya perhatikan, ya semua saya perhatikan aman insya Allah ya. Jadi punya pendapat masing-masing yang bisa kita ikuti soal. Jadi aman soal jadi jemaah. Baik ya, kita cut dulu. Nanti lagi kalau orang dia nggak bisa ngaji, dia tidak bisa ngaji Al-Quran. Cuman dia mengikuti ngajinya menggunakan bahasa Indonesia. Kan itu hurufnya lain-lain tuh. Tajidnya apanya, ada kayak Yasin kan bacaan tulisannya ya asin gitu. Nah karena dia nggak pernah bisa baca, jadi baca ya asin gitu. Ada Yasin kan tulisan di bahasa Indonesianya latinnya. Ya Asin itu ada. Ya Asin itu. Ya panjang panjang. Oh iya. Jadi ya panjang gitu ya. Karena dia apa yang udah dia dibaca, jadi makanya gimana? Iya. Pertama orang yang sedang belajar Quran, ya. Jadi ini enaknya. Ketika dia salah 2 pahala. Tapi tadi kondisi lagi belajar Pak ya, lagi belajar. Nah ini yang agak yang ketemu orang yang nggak pernah mau belajar, baca mau dia atau Quran, Pak saya Pak baca Yasinnya rutin gitu, tapi nggak mau belajar memperbaiki ya itu aksinya dia. Tapi tak kembali, alhamdulillah orang sudah membaca Yasin itu alhamdulillah. Ya itu punya pahala sendiri Allah insya Allah ya. Kalau saya pribadi saya suka dengan pendapatnya Gus Baha. Kalau masih pendapat Masya Allah ya, Gus Baha itu Sofa Hidayah satu bersama itu ukhuwahnya itu di saudaranya didahulukan daripada perbedaan. Masya Allah. Kita kasih arahan aja, kita kasih masukan pada teman-teman kita ya Pak Bomoya. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi Masya Allah itu udah ketika sudah mau ngaji aja itu loh Masya Allah. Niat itu luar biasa. Karena hidayah itu ya Masya Allah ketika Allah berikan kita hidayah ya. Jadi salah satu ciri orang yang Allah cintai adalah Allah kasih hidayah padanya ya. Maidiladihi khairan ya yufaqihu fiddin. Ketika Allah pengen kasih seorang itu buah kebaikan, maka Allah pahamkan dia terhadap agama ini. Maka ketika hari ini kita paham agama baca Quran, ternyata gini, itu paham kita Allah pahamkan tempe, Masya Allah, berarti Allah sayang kita. Itu luar biasa, walaupun pelan-pelan ya, pelan-pelan kita akan rasakan. Baik, mohon maaf, bisa lanjut ya, kita lanjut lagi pada Isya seperti biasa. Semoga ya bisa talaki ya. Untuk pekan depan mohon izin rasa pekan kedua saya nggak talaki ya. Jadi tiap pekan kedua insya Allah mohon izin saya nggak talaki. Baik, seperti biasa kita akhiri talim kita dengan membaca tahlil 1 kali dan sholawat Nabi 1 kali. La ilaha
Alhamdulillah yang benar dari Allah SWT yang salah. Karena saya pribadi saya mohon maaf. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان